Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sylvia, peserta Lasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan ke-8. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang tokoh panutan saya dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai seorang ASN, yakni menerapkan nilai-nilai berakhlak. Tugas kali ini dibimbing oleh Ibu Hajah Losarini Sumartati MPD. Tokoh panutan saya yakni Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 2 Agustus tahun 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1920. Beliau dikenal dengan sapaan Bung Hatta. Beliau seorang negarawan, konseptor, dan seorang ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu nilai berakhlak. Nilai berakhlak adalah nilai dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pelayan masyarakat. Nilai berakhlak terbagi menjadi 7, yakni pertama, berorientasi pada pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, kelima, loyal, keenam, adaptif, dan ketujuh, kolaboratif. Mari kita analisis nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan Muhammad Hatta sebagai tokoh panutan saya. Baik, dari berorientasi pelayanan, Muhammad Hatta tidak pernah mencari keuntungan pribadi dalam jabatan publik. Ia selalu menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Yang kedua, akuntabel. Beliau sangat menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Pernah suatu ketika ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, ia bahkan pernah membeli sendiri alat tulis atau kebutuhan pribadinya saat menjabat sebagai seorang wakil presiden. Selanjutnya adalah kompeten. Muhammad Hatta dikenal sebagai pemikir ekonom yang mumpuni. Beliau merupakan lulusan ekonomi dari Handelshogeschool Rotterdam, Belanda, dan berhasil menyusun gagasan ekonomi rakyat melalui koperasi yang menjadi cikal bakal ekonomi Pancasila. Selanjutnya, harmonis. Dalam perjuangan kemerdekaan, Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok yang tenang dan dapat menjembatani berbagai perbedaan pandangan antar tokoh bangsa. Ia mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan Soekarno meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam berpolitik. Selanjutnya adalah loyal. Loyalitasnya terhadap bangsa dan negara tidak diragukan. Ia menolak jabatan atau kekuasaan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Bahkan Muhammad Hatta pernah memilih mundur dari jabatan wakil presiden saat sudah tidak sejalan dengan praktik kekuasaan pada saat itu. Selanjutnya, adaptif. Dalam berbagai masa perjuangan, baik saat diasingkan, dijajah, hingga masa kemerdekaan, Muhammad Hatta selalu menyesuaikan diri dengan perubahan sambil tetap memegang teguh prinsip. Ia tetap produktif menulis dan berpikir bahkan dalam keterbatasan di pengasingan. Selanjutnya, kolaboratif. Selama perjuangan kemerdekaan dan setelahnya, Hatta menunjukkan kemampuan tinggi dalam bekerja sama dengan berbagai elemen bangsa, termasuk para tokoh lintas ideologi. Ia juga mendorong pembangunan ekonomi berbasis koperasi sebagai bentuk gotong royong ekonomi. Kesimpulannya adalah Muhammad Hatta adalah sosok ideal ASN sejati yang merepresentasikan nilai-nilai berakhlak secara menyeluruh. Ia tidak hanya berprestasi secara intelektual dan politik, tetapi juga menampilkan karakter moral dan etika yang kuat. Jujur, sederhana, bertanggung jawab, dan penuh
pengabdian. Figur beliau sangat layak dijadikan panutan dalam membangun budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Baik, kita akan mengkaji bagaimana implikasi dari Muhammad Hatta dan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Berorientasi pelayanan. Yang pertama, fokus utama guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga melayani siswa dengan hati, memahami kebutuhan belajar mereka, dan menciptakan ruang aman untuk bertanya dan berekspresi. Kedua, menjadi fasilitator bukan hanya saja sebagai seorang pengajar, namun juga membimbing siswa menjadi warga negara yang baik. Akuntabel. Yang pertama, selalu transparan dan jujur dalam penilaian siswa, tidak memanipulasi nilai demi kepentingan siapapun. Yang kedua, taat pada administrasi, membuat RPP atau modul ajar saat ini, lalu membuat asesmen evaluasi dan pelaporan sesuai aturan tanpa adanya rekayasa. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan rekan sejawat dan siswa. Kompeten. Yang pertama, terus belajar dan mengembangkan kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Dua, menggunakan media dan metode inovatif seperti game-based learning, informatika, debat PKN, dan simulasi sidang agar pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Ketiga, mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar untuk mengupgrade wawasan. Harmonis. Pertama, menjaga komunikasi positif dan hubungan yang sehat dengan rekan guru, siswa, orang tua, serta pihak sekolah. Kedua, menjadi teladan toleransi dan keberagaman sesuai dengan semangat kebinekaan yang diajarkan pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Ketiga, membantu menyelesaikan konflik antar siswa dengan bijak dan adil. Loyal, menjalankan program sekolah dan kurikulum dengan sepenuh hati, walau dalam keterbatasan. Kemudian, tidak menyalahgunakan jabatan waktu fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi. Adaptif, fleksibel dalam menghadapi perubahan kurikulum, kebijakan, dan tantangan zaman, termasuk pembelajaran daring, luring, maupun hybrid. Responsif terhadap kebutuhan siswa generasi Z dan Alpha dengan pendekatan kekinian. Kolaboratif. Pertama, aktif berkolaborasi dalam tim MGMP, kegiatan sekolah, dan lintas mata pelajaran untuk membuat proyek yang menyenangkan dan bermakna. Kedua, terbuka terhadap masukan dan membangun pembelajaran berbasis komunitas belajar guru dan siswa. Ketiga, mengembangkan learning culture yang positif bersama rekan guru. Baik, terima kasih. Itulah role model atau tokoh panutan saya, yakni Bapak Dr. HC Dr. Andes Muhammad Hatta. Semoga saya bisa mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang ASN seperti layaknya Bapak Muhammad Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.